Dewa ini sudah 500 tahun tidak mandi. Hari ini dia sangat ingin mandi air dingin. Namun ketika dia baru saja menyelam ke dalam air, kemudian, dia malah menemukan mayat seorang wanita. Astaga, ini adalah situasi yang aneh. Laksi saat ini bingung. Melihat mayat yang masih memesona ini, Laksi meletakkannya di batu di sebelahnya. Sebagai reinkarnasi Dewi Pemulung Mayat, memutuskan untuk menyelamatkan wanita ini. Dia menggabungkan kedua tangannya, dan menggunakan ilmu akupuntur kuno yang sudah hilang. Tiba-tiba, air mata keluar dari mulut wanita itu. Kemudian Laksi meletakkan tangannya di dahi wanita itu lagi. Melihat kisah hidup wanita ini, ternyata wanita ini memiliki bukti kejahatan Sangkun. Tak disangka, dia dikepung oleh Sangkun di rumahnya, dan mengancamnya dengan anak laki-lakinya. Sangkun mendorong wanita itu ke sofa, dan melakukan adegan yang tidak pantas untuk anak-anak. Karena malu, wanita itu memilih untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai. Laksi tiba-tiba merasakan kesedihan yang luar biasa di udara. Dia memutuskan untuk memperjuangkan keadilan bagi wanita ini. Langsung menggunakan kekuatan khusus untuk teleportasi dengan membawa gajah peliharaan. Mereka tiba di tambang Sangkun. Dengan bantuan Laksi, pasangan ibu dan anak yang sudah lama terpisah akhirnya bertemu. Mereka berdua menangis sambil memeluk kepala. Ribuan karalami mulai berkumpul di sini. 2 ekskavator besar juga dikerahkan. Kemudian dilemparkan puluhan ribu kapak besar. Karalami seketika menjadi sangat bersemangat. Mereka sama sekali tidak takut mati. Mengangkat kapak besar, mereka berteriak dan langsung menyerang Laksi. Di sini Laksi tidak takut sedikit pun. Mengangkat trisula, dia langsung menyerang. Dalam sekejap, sekelompok karalami kecil terpental. Pesta pembantaian langsung dimulai. Menangkap kelapa yang dilemparkan, Rahi segera menghancurkan dan mencuci wajahnya. Bubuk cabai ini terlalu pedas hingga dia tidak tahan. Kemudian, Rahi berteriak dengan marah, mengeluarkan semua kapak dari tubuhnya. Melihat para penjahat di depannya, saat ini, Rahi tidak lagi marah, melainkan akan menggunakan kekuatan penuh. Dia berjalan ke samping kereta kuda. Dengan segenap tenaga, dia mengangkat roda kereta yang berbobot hingga 100.000 ton. Menghadapi sekelompok karlam yang ingin membunuh, dia langsung memberikan pukulan besar. Secara instan mengusir kelompok karalami ini. Langsung diikuti dengan putaran kematian. Memutar mereka di udara. Pada saat itu, Raksi bukan lagi manusia, melainkan berubah menjadi dewi pemakan mayat. Kekuatan pertempurannya langsung melampaui dewa. Mobil itu berputar di tangan Raksi. Saat itu menjadi senjata dewa, menghantam dengan keras. Setiap serangan adalah serangan kritis 999. Banyak karalami langsung kalah. Langsung menghadapi dewa jahat awan api. Menamparkan dengan keras. Menendang dan menjatuhkan Sangkun ayah. Memantulkan kembali. Menangkap lehernya. Dewa jahat awan api agak tidak puas. Raksi langsung memenggal kepalanya, mengangkat Sangkun ayah dan menggosoknya di tanduk sapi. Cerita hampir selesai di sini. Keluarga ladang akhirnya bersatu berkat bantuan Raksi. Akhirnya berkumpul. Sementara Raksi memeluk keponakan perempuannya, melanjutkan perjalanan untuk membasmi kejahatan dan menyebarkan kebaikan.